Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Monir. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah TP-Link Load Balance Device Load Balance TL-RM470T Load Balance Broadband Router. Sahabat TL RM470T ini dapat menampung hingga 4 port WAN dan load balance canggih untuk menjamin bandwidth dan kemampuan serangan yang maksimum. Autentifikasi portal memungkinkan manajemen akses yang lebih efisien, sehingga 3 port WAN maupun LAN yang bisa diganti-ganti. TLRM470T memiliki 3 port yang dapat diubah pengguna, baik dijadikan sebagai port LAN maupun dijadikan sebagai port WAN. Memungkinkan router untuk mendukung hingga 4 port WAN untuk memenuhi berbagai persyaratan akses internet melalui satu perangkat router yang memiliki fungsi penyeimbangan muatan cerdas, terintegrasi atau menyatu, yang secara otomatis memilih jalur paling efisien sesuai dengan kebutuhan, beban, dan bandwidth. Menyediakan pengguna dengan jaringan uptime yang selalu konsisten dan konektivitas Ethernet yang lebih baik. Sahabat untuk bertahan terhadap ancaman eksternal, TP-Link TLRM470T ini dapat secara otomatis mendeteksi dan memblokir serangan-serangan yang dari luar, baik serangan dalam bentuk denial of service atau DOS, lewat web maupun serangan canggih yang lainnya. Oke sahabat ini adalah tampilan administrator dari load balance TP-Link RM470T dan IP-nya adalah 192.168.1.1. Versi terbarunya. Pada versi sebelumnya masih ada yang menggunakan .0.1. Oke, tampilan admin ini, username-nya adalah admin secara default, passwordnya adalah admin. Kemudian kita akan melihat status dari TP-Link Load Balance RM470T ini. Sahabat pada status ini menggambarkan tentang WAN 1, WAN 2 atau ISP yang tersambung dalam RJ45-nya load balance ini. Kemudian connection tipenya dynamic IP, kemudian connection statusnya link up, IP address-nya, subnet mask-nya, MAC address-nya, default gateway, dan juga primary DNS-nya. Oke sahabat itu adalah status dari load balance saat ini. Dan kita akan melihat pada menu yang paling penting adalah menu networking. Pada menu networking ini, sahabat bisa lihat, pada menu network yang paling penting adalah menu WAN-nya. Jadi kita bisa lihat. Oke. Nah, ini adalah menu networking. Kemudian yang paling penting adalah menu WAN-nya. Pada settingan load balance ini yang paling penting adalah 2. Settingan WAN-nya, kemudian mengaktifkan load balance-nya. Pada submenu WAN ini, di sini ada 1 sampai 4, kemudian ada menu LAN. Pada menu 1 sampai 4 ini kita bisa jadikan WAN semuanya, juga bisa. 2, 3, dan 4 juga dijadikan LAN ini menjadi WAN, juga oke. Kita lihat menu yang selanjutnya. Pada aktivitas ini kita klik 2 dan akan menjadi WAN di sini. Kita akan klik 3 di sini dan akan jadi WAN juga. Klik 4 akan menjadi WAN. Yang ini yang kita tidak bisa merubahnya. Jadi pada RM470T ini, G4 Ether bisa dijadikan WAN untuk masuknya ISP atau sumber internet. Sahabat pada menu network dan WAN ini, pada WAN mode yang ini adalah WAN mode. Jadi sahabat bisa lihat, WAN mode itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa jadikan WAN semuanya dan LAN. Kemudian menu yang berikut adalah menu WAN 1 yang tadi yang sudah aktif. Pada WAN 1 ini connection tipenya kita bisa setting untuk dynamic IP pada settingan kali ini. Kemudian namanya kita bisa mengarahkan perubahan sesuai dengan yang kita inginkan, dan yang lainnya dibiarkan. Kemudian kita klik, jangan lupa klik save. Kemudian menu yang berikut kita akan menuju ke WAN 2. WAN 2 juga sama.
kita mengganti untuk dynamic IP pada kesempatan ini. Anda juga bisa mengganti untuk settingan connection tipe yang lain, misalnya PPPoE dan lain-lain sebagainya. Pada settingan kali ini, kedua 1112 masih settingan dynamic IP, kemudian kita buat nama dan kita klik save. Ini jangan lupa klik save. Oke, 1112 sudah aktif. Yang berikut adalah menu transmission. Menu transmission ini yang paling penting adalah load balance. Jadi sahabat bisa lihat, tadi dekatkan dulu. Jadi di sini ada menu transmission, kemudian di sini ada menu load balance. Sub menu load balance itu ada di sini, dan pada basic setting ini, pada basic setting ini yang paling penting kita cek. Jadi memberikan centang pada enable load balance. Ini enable load balance. Kita harus centang load balance berfungsi. Jadi kalau centangnya dihilangkan, load balance-nya tidak berfungsi. Ini pada basic setting pada load balance. Kemudian yang berikut pada menu link backup. Link backup ini ada dua hal ini, sahabat bisa lihat. Primary one kita tempatkan pada one 1, dan backup one-nya kita taruh pada one 2. Jangan lupa beri centang pada failover. Failover itu maksudnya kedua sumber internet ini menjadi satu tujuan. Itulah sedikit definisi dari failover. Banyak hal yang terkumpul menjadi satu, atau banyak sumber internet yang menjadi satu. Oke, statusnya jangan lupa dicentang enable dan klik OK. Itu yang paling penting. Kemudian yang ini poin pentingnya. Poin pertama one, poin kedua adalah load balance dan settingannya seperti ini. Oke sahabat TIR, yang berikut kita bisa melihat online status pada menu load balance ini. Kita bisa melihat online status pada one 1, one 2, statusnya online. Oke, dan yang berikut pada menu, sahabat bisa lihat behavior control ini ada menu web filtering. Nah, pada area ini kita bisa memfilter web yang tidak boleh dikunjungi untuk kita masukkan ke dalam DNI ini. Jadi policy-nya kita masukkan atau kita blok berupa Facebook, YouTube, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa diakses oleh pengguna. Kita bisa blok lewat menu behavior control web filtering. Oke sahabat TIR, yang berikut adalah pada URL filtering juga. Pada menu web filtering ini kita bisa memasukkan keyword, kata-kata kunci yang kita bisa filter atau kita blok. Misalnya yang melakukan kata-kata kunci yang tidak etis, kita bisa blok lewat load balance ini. Oke sahabat TIR, itu informasi dari load balance TP-Link R470T. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.